Kisah tentang dirinya pernah hilang dalam alur sejarah negeri ini. Di masa Soekarno, jasadnya dihilangkan dan dia dibunuh. Di masa Soeharto, cerita tentangnya diharamkan dan pemikirannya dibunuh. Tapi semua cerita tentang Sang Bapak Republik Indonesia ini tak akan pernah lekang oleh waktu. Selalu menarik untuk ditelusuri. Orang yang oleh Soekarno dijuluki sebagai seseorang yang mahir dalam revolusi ini memiliki daya tarik yang luar biasa, bahkan bagi generasi kekinian. Salah satu sisi menarik dari seorang Tan Malaka adalah kisah percintaannya. Meski pada akhirnya Tan menjomblo hingga akhir hayat, namun kisah-kisah kedekatannya dengan banyak perempuan menarik untuk ditelusuri. Hingga ajal menjemput, Ibrahim Datuk Tan Malaka memang tidak pernah menikah. Sepanjang hidupnya, Tan nampaknya hanya terfokus pada jalan perjuangan. Jalan pedangnya adalah revolusi dan kemerdekaan Indonesia Raya. Namun bukan berarti Tan tak pernah jatuh cinta. Sepanjang hayatnya, Tan beberapa kali jatuh cinta. Sang radikal revolusioner ini telah menjelajahi dunia dengan total perjalanan sepanjang 89.000 km, setara 2 kali lingkar bumi. Di sepanjang petualangannya itulah dia menemukan dan menjalin hubungan dengan beberapa wanita. Di balik cerita heroiknya yang berpindah dari satu negara ke negara lain dalam pelarian dari pengejaran intel-intel imperialis, selalu muncul sosok perempuan. Kisahnya seperti novel perjuangan dan percintaan, namun itu nyata adanya. Dalam memoarnya, Dari Penjara ke Penjara, Tan menulis nama-nama perempuan di sekitar hidupnya. Tapi tak ada penjelasan apakah hubungan itu semuanya dilandasi cinta. Salah seorang pengikut Tan Malaka, Adam Malik, kelak menjadi wakil presiden Indonesia ketiga, suatu ketika pernah bertanya kepada Tan tentang percintaannya. "Apakah Bung pernah jatuh cinta?" tanya Adam Malik. "Pernah, 3 kali malahan. Sekali di Belanda, sekali di Filipina, dan sekali lagi di Indonesia. Tapi semuanya itu katakanlah hanya cinta yang tak sampai. Perhatian saya terlalu besar untuk perjuangan." Begitu jawab Tan Malaka. Cinta pertama Tan Malaka bersemi di saat ia bersekolah di sekolah raja atau quick school di Bukit Tinggi. Wanita itu adalah Sarifah Nawawi, gadis cantik teman sekelasnya. Sarifah adalah anak keempat Nawawi Sultan Makmur, guru bahasa Melayu di quick school. Nampaknya Tan memendam harap untuk mempersunting Sarifah. Suatu ketika, Tan Malaka pernah dihadapkan pada situasi tersulit dalam hidupnya. Saat baru lulus dari sekolah raja, dia diputuskan diangkat menjadi pemimpin adat dengan gelar datuk. Keputusan itu berdasarkan rapat tetua adat Nagari Pandam Gadang 50 kota. Tan menolak, namun ibunya memberi pilihan sulit: menerima gelar datuk atau segera menikah. Tan akhirnya menerima gelar datuk. Rupanya penolakan Tan terhadap perjodohan yang diatur ibunya ada sebabnya. Daripada harus kawin dengan perempuan pilihan ibunya, dia lebih memilih gelar datuk agar dapat mempersunting Sarifah kelak. Akhirnya Tan Malaka melanjutkan studi ke Belanda, dan kabarnya dia sering berkirim surat dengan Sarifah. Saat itu Sarifah telah melanjutkan studi sekolah gurunya di Salemba School, Batavia. Tapi cinta itu ternyata bertepuk sebelah tangan. Surat-surat dari Tan tak pernah dibalas Sarifah sekalipun. Ketika masih sekolah di Belanda, Tan Malaka mendapat kabar bahwa Sarifah dilamar oleh Bupati Cianjur, Raden Wiranata Kusuma. Mereka menikah pada bulan Mei 1916. Bupati ini sebenarnya sudah beristri 2 dan beranak 5. Perkawinan antara Sarifah dan Raden Wiranata Kusuma tidak berlangsung lama. Pada April 1924, Wiranata Kusuma menceraikan Sarifah melalui telegram ketika Sarifah dan anak-anaknya sedang berlibur di Bukit Tinggi. Setelah menjanda, kabarnya Tan Malaka sempat menemui Sarifah. Dia meminang perempuan itu, tapi ditolak oleh cinta pertamanya itu.
Menurut sejarawan Belanda yang menulis biografi Tan Malaka, Harry Puze, seperti tertulis dalam liputan Tempo edisi khusus Bapak Republik yang Dilupakan, Puze pernah bertemu dengan Sarifah pada tahun 1980. Ketika ditanyakan tentang Tan Malaka, Sarifah hanya menjawab bahwa Tan adalah sosok pemuda yang aneh. Sarifah tidak menjelaskan di mana keanehan orang yang menaksirnya itu. Cerita cinta Tan Malaka selanjutnya adalah seorang noni Belanda. Kabarnya, Tan Malaka sempat berpacaran dengannya ketika masih di Belanda. Nama perempuan cantik itu adalah Fanny Struy von Bock, seorang mahasiswa kedokteran. Kabarnya, Tan menjalin hubungan serius dengan Fanny. Harry Puze menceritakan bahwa Tan memang dekat dengan Fanny meski akhir hubungan mereka tidak jelas. Dalam buku Dari Penjara ke Penjara, Tan sendiri pernah menceritakan kisah kasihnya dengan Fanny itu. Selain dengan noni Belanda itu, Tan juga menceritakan bahwa dirinya juga sempat jatuh cinta pada seorang anak rektor di Manila pada tahun 1927. Carmen nama nona cantik itu. Demi penyamaran, Tan Malaka belajar bahasa Tagalog dan budaya Filipina dari nona Carmen. Saat itu, Tan memang tengah menjadi buronan internasional karena perjuangannya memerdekakan Indonesia. Hubungan dengan nona Carmen kemudian terputus karena Tan ditangkap oleh intelijen Amerika dan dia kemudian dideportasi keluar dari Filipina. Saat tinggal di Shanghai selama 3 tahun, Tan Malaka dikabarkan juga pernah dekat dengan seorang perempuan cantik. Tan Malaka dekat dengan perempuan itu karena dialah yang merawat Tan selama sakit paru-paru di Tiongkok. Namun, tak diketahui bagaimana akhir dari hubungan ini. Setelah proklamasi 1945, Tan yang tak lagi menyamar tersiar punya hubungan serius dengan Paramita Rahayu Abdurrahman. Perempuan 25 tahun ini adalah keponakan Menteri Luar Negeri Ahmad Subarjo. Dia sangat dekat dengan Tan Malaka. Saking lengketnya, teman-teman dekatnya menganggap Paramita adalah tunangan Tan. Padahal umur mereka terpaut 26 tahun. Kepada Harry Puze yang menemui Paramita pada tahun 1980, perempuan yang tidak menikah hingga akhir hayatnya itu mengaku mencintai Tan. Meski mencintai Tan Malaka, tapi Paramita menganggap sosok Tan Malaka terlalu besar baginya. Dia menginginkan saya seperti sosok Raden Ajeng Kartini. Begitu kata Paramita kepada Puze. Lalu siapakah cinta sejati Tan Malaka? Sarifah? Sepertinya tidak. Cinta Tan Malaka tertuang penuh untuk perjuangan Republik Indonesia. Hingga hayatnya berakhir di ujung peluru Tentara Republik Indonesia yang didirikannya, Tan tak pernah menikah. Cintanya terlalu besar untuk Republik ini.